melanjutkan dari penyampaian Bapak sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya Bapak sudah menerangkan kepada kalian bagaimana bentuk-bentuk atau upaya-upaya bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya melalui jalur kekuatan bersenjata. Nah, pada kali ini Bapak akan membahas mengenai tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui strategi atau jalur diplomasi. Ya, diplomasi maksudnya dalam hal ini adalah berbentuk perundingan-perundingan ataupun perjanjian-perjanjian yang dilakukan baik itu secara langsung antara bangsa Indonesia sendiri dengan bangsa Belanda ataupun diwakilkan oleh negara-negara dekatnya. Ya, termasuk juga di sini PBB sekaligus organisasi dunia menjadi penengah dalam beberapa perundingan-perundingan yang terjadi di Indonesia. Nah, terkait diplomasi ini, bangsa Indonesia sendiri memang ada 3 hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu sudah merdeka. Ya, 3 hal tersebut atau 3 cara tersebut adalah 1. Mencari dukungan di negara-negara anggota PBB. Ya, sejak Indonesia masuk menjadi anggota PBB, saat itu Indonesia juga mencoba meminta bantuan atau bisa dibilang mencari dukungan bahwa bangsa Indonesia itu bangsanya sudah merdeka. Ya, termasuk juga kepada negara-negara di Eropa. Kemudian yang kedua, membawa masalah Indonesia dengan Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB. Ya, jadi dalam PBB itu terdapat sub-sub di bawahnya. Ya, salah satunya itu adalah masalah konflik yang terjadi antar negara itu harus dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Ya, dan yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan cara berunding secara langsung dengan Belanda. Ya, yang tadi Bapak katakan bahwa perundingan-perundingan ini tidak saja dilakukan oleh PBB selaku penengah, tapi juga di sini langsung oleh bangsa Indonesia sendiri. Masuk juga oleh tokoh-tokoh nasional atau oleh pemerintah secara langsung. Nah, selain itu dalam perjuangan mempertahankan secara diplomasi ini, memang ada beberapa negara-negara Indonesia yang mendukung kemerdekaan Indonesia, ya, seperti Australia, India, kemudian negara-negara yang ada di Liga Arab itu yang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya mereka pun mendukung agar mendesak Belanda untuk menghentikan beberapa operasi-operasi militernya yang ada di Indonesia. Nah, peranan Dewan Keamanan PBB yang sudah sempat disinggung tadi, di sini Indonesia terus secara aktif membentuk opini dunia internasional untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, karena memang untuk mendapatkan pengakuan secara de facto itu memang agak lama. Ya, maka dari itulah perlu kesabaran, perlu juga motivasi agar pengakuan ini bisa benar-benar diakui oleh bangsa atau negara-negara di dunia manapun. Nah, cara yang dilakukan juga sebenarnya tidak semua orang-orang Belanda atau warga negara Belanda itu seperti hal itu adalah terlalu egois. Ya. Jadi ada beberapa juga warga-warga negara di Belanda sendiri yang sudah bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Ya, jadi khususnya ini adalah kaum-kaum humanis. Ya, mereka mungkin sudah melihat bagaimana apa yang telah Belanda lakukan dari tahun-tahun sebelumnya yang kurang lebih selama 350 tahun sudah menguasai Indonesia, sudah mengeksplorasi, sudah mengeksploitasi baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Ya, jadi mereka juga berusaha dengan cara melakukan demonstrasi menuntut agar pemerintah Belanda menghentikan perang yang telah mereka lakukan. Ya, kemudian mereka menuntut menarik pasukan-pasukan Belanda itu sendiri dari Indonesia. Ya, tuntutan mereka juga salah satunya untuk mencapai perdamaian dan juga menyelesaikan lebih cepat permasalahan-permasalahan antara Indonesia dengan Belanda pada waktu itu. Ya, ini adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh baik itu oleh bangsa Indonesia sendiri ataupun oleh organisasi-organisasi lain yang mencoba menengahi permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Nah, selama periode 1945 sampai dengan periode 1950, ya, kita lihat di sini ada 5 perundingan besar, ya. Sedangkan perundingan yang lain mungkin kecil tetapi bermakna juga sih kalau bisa bilang.
Nah, tapi yang akan Bapak bahas di sini adalah 5 perundingan yang sudah Bapak lingkari di sana. Yang pertama itu adalah perundingan Linggarjati tanggal 10 November 1946, kemudian Komisi Tiga Negara tanggal 27 Oktober 1947, kemudian perundingan Renville tanggal 8 Desember 1948, kemudian perundingan atau persetujuan Rome-Royan itu tanggal 7 Mei 1948, dan juga konferensi meja bundar itu tanggal 23 Agustus 1948. Ya, jadi 5 perundingan ini menjadi poin bagaimana upaya bangsa Indonesia melakukan diplomasi kepada bangsa Belanda agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai perundingan-perundingan ini. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Ya, perundingan ini dilangsungkan atau dilaksanakan di daerah Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat, itu pada tanggal 10 November 1946. Nah, delegasi Indonesia itu terdiri dari Sultan Syahrir, kemudian ada Muhammad Rom, kemudian Mr. Sutanto Tito Projo, dan juga Dr. Aka Gani. Sedangkan delegasi Belanda itu seperti Profesor Willem Schermerhorn, F. de Boer, H.J. van Mook, dan Max van Vol. Nah, sebagai mediator atau penengah di sini berasal dari Inggris bernama Lord Killard. Nah, dalam hasil perundingan Linggarjati ini ada 3 hal yang disepakati bersama. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, itu yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Pulau Madura. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk suatu Uni Indonesia Belanda yang nanti akan diketuai oleh Ratu Belanda. Nah, bagaimana menurut kalian dari hasil perundingan Linggarjati ini? Jadi kalau kalian bisa tahu, memang di sini perundingan ini lebih memberatkan dari segi Indonesia sendiri ya. Nah, jadi bagaimana perkembangannya? Jadi kita lihat di sini dampak yang terjadi dari perundingan Linggarjati. Bagi Indonesia sendiri ada 2 dampak secara positif. Jadi secara positif Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto oleh bangsa Belanda sendiri. Nah, namun dampak positifnya yang paling kentara itulah pengakuan secara de facto ini tidak sesuai dengan luas wilayah Indonesia yang sebenarnya, yang sudah disepakati pada tanggal 19 Agustus 1945, ya, yang terdiri dari 8 provinsi, ya, dari Sabang hingga Merauke. Ya, jadi di bawahnya kalian bisa lihat di peta tersebut, hasil perundingan Linggarjati ini Belanda hanya mengakui Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Pulau Madura. Ya, itu pun beberapa negara-negara di daerah Sumatera dan juga daerah Jawa itu sendiri banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda sendiri. Nah, secara internal, sisi negatif inilah yang akhirnya melahirkan suatu kekecewaan dan juga suatu resistensi sebagian rakyat terhadap pemerintahan saat itu. Ya, jadi saat itu dipimpin oleh Kabinet Syahrir III. Ya, perjanjian ini sebagai bukti bahwa ternyata pemerintahan Indonesia saat itu sangat lemah dalam mempertahankan kedaulatannya, atau dalam lain tidak tegaslah dalam mengakui atau memperoleh keinginan untuk mendapatkan kedaulatan. Nah, secara eksternal, pelaksanaan perjanjian ini tidak mulus karena terjadi perbedaan dalam penafsiran terhadap beberapa pasal-pasal di dalamnya. Ya, apa saja perbedaan-perbedaan tersebut? Ya, jadi perbedaan penafsiran tentang butir perjanjian Linggarjati ini memicu ketegangan baru nantinya, ya, antara Indonesia dengan Belanda.
Nah, ada yang bagi bangsa Indonesia sendiri dikatakan bahwa bangsa Belanda melanggar perjanjian tersebut. Ya, dengan cara apa? Indonesia sempat mengatakan bahwa Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Ya, serangan ini tujuannya apa? Tujuannya agar Belanda bisa memperoleh kekuasaan atas daerah tersebut. Ya, jadi kalau kalian tahu, daerah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu memang daerah yang berpotensi besar sumber daya alamnya. Makanya Belanda ingin sekali kembali menguasai daerah tersebut. Nah, serangan ini dikenal dengan namanya agresi militer Belanda pertama atau agresi militer pertama. Itu terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, tujuan agresi Belanda tersebut adalah untuk merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyaknya. Ya, maka dari itulah meskipun Belanda mengakui Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera, tapi di sini Pulau Sumatera memiliki sumber daya, salah satunya itulah emas sendiri. Makanya ada beberapa daerah-daerah di Sumatera ingin kembali dikuasai oleh Belanda. Nah, untuk mengelabui dunia internasional, Belanda menamakan tindakan ini sebagai aksi polisional, yaitu di mana di sini Belanda mengatasnamakan untuk mengatasi kekacauan akibat teror dan huru-hara serta memulihkan ketertiban dan stabilitas di Indonesia. Ya, inilah cara atau topeng Belanda untuk menutupi kesalahannya sendiri. Ya, atau untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Belanda saat itu. Nah, kemudian tanggal 29 Agustus 1947, Belanda secara sepihak mencoba memproklamirkan yang namanya garis demarkasi Van Mook atau garis Van Mook. Nah, garis ini menyatakan bahwa wilayah Indonesia hanya mencakup Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian dikurangi pelabuhan-pelabuhannya dan juga wilayah lautnya. Nah, bayangkan sudah benar-benar dieksploitasi, kemudian sekarang malah dikurangi wilayahnya. Itulah yang akhirnya membuat semakin memanasnya kondisi saat itu. Ya, jadi hal inilah akhirnya pemerintah Indonesia melakukan protes, ya, dan mendesak PBB untuk mengambil sikap terhadap apa yang telah dilakukan Belanda kepada Indonesia. Ya, akhirnya PBB turun tangan. Dewan PBB kemudian mengakui secara eksistensi Republik Indonesia secara de facto dan secara resmi menggunakan nama Indonesia untuk wilayah kita. Ya, jadi sebelum-sebelumnya belum ada yang mengetahui nama Indonesia. Jadi masih menyebutnya namanya Nederland Indies. Ya, jadi namun di balik pengakuan tersebut ternyata Belanda masih tetap secara gencar terus melakukan provokasi, terus melakukan penguasaan di daerah-daerah. Ya, bukan di ibu kota sendiri, tapi di daerah-daerah untuk mencoba memecah belah bangsa Indonesia. Ya, ini adalah bagaimana agresi militer Belanda pertama terjadi. Ya, dimulai dari tanggal 7 Desember, kemudian sempat akhirnya terbentuk yang namanya KTN nantinya bertanggal 25 Agustus. Nah, ini adalah secara kesimpulan dari perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 November 1945. Ya, peta yang ada di sudut kiri kanan bawah itu memang agak berbeda dengan peta yang sebelumnya. Tapi di sini hasilnya kalian bisa lihat bahwa pengakuan Belanda secara de facto itu hanya meliputi wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Pulau Madura. Berikutnya adalah perjanjian yang kedua, itu adalah Komisi Tiga Negara atau KTN. Ya, KTN dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1947. Ya, sebagai bentuk desakan-desakan yang dilakukan oleh Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB. Kemudian Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang menjadi penengah konflik antara Indonesia dengan Belanda itu, yang dikenal dengan namanya Committee of Good
Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang dikenal dengan namanya Komisi 3 Negara. Nah, komisi ini beranggotakan 3 negara, yaitu dari Australia, itu diwakilkan oleh Richard C. Kirby, ini sebagai perwakilan dari Indonesia. Kemudian dari Belgia, itu diketuai oleh Paul van Zielen, itu di perwakilan dari Belanda. Dan sebagai penengahnya, negara Amerika Serikat, diketuai oleh Dr. Frank Graham. Dari pihak yang PBB atau pihak netral atau sebagai penengah. Nah, 5 hari berikutnya, dari beberapa perundingan yang terjadi yang dilakukan oleh 3 negara tersebut, tanggal 20 Oktober 1947, kemudian KTN memutuskan tugasnya di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda secara damai. Nah, hasil dari perundingan ini akan dilakukan perundingan kembali, ya, karena di sini memang KTN di situ sifatnya bukan sebagai penentu segalanya, namun di sini sebagai wadah bagi perundingan berikutnya. Ya, perundingan kembali di sebuah tempat yang netral lagi, tidak lagi dilaksanakan baik itu di Indonesia ataupun di negara Belanda. Ya, jadi perundingan berikutnya itu akan dilaksanakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang kapal tersebut bernama USS Renville. Ya, pada akhirnya nanti perundingan berikutnya dinamakan perundingan Renville. Ya, jadi ini mungkin kalian sudah lihat pada perundingan berikut. Yang ketiga adalah perjanjian Renville atau perundingan Renville. Jadi perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Nah, dalam perjanjian Renville ini diwakilkan oleh beberapa tokoh-tokoh, baik itu dari Amerika, kemudian sebagai penengah, kemudian delegasi Indonesia dan juga delegasi Belanda. Ya, dari pihak PBB atau Amerika sebagai penengah itu diketuai oleh Dr. Frank B. Graham. Ya, kemudian juga anggotanya itu adalah Paul van Zielen dan juga Richard Kirby. Untuk delegasi Indonesia diketuai oleh Amir Syarifuddin yang sekaligus juga sebagai Perdana Menteri saat itu. Kemudian anggota-anggotanya itu adalah Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Choa Tiek Len, dan juga Nasrul. Untuk delegasi Belanda itu diketuai oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmojo. Kemudian anggotanya ada Mr. H.A.L. van Vandenburg. Kemudian ada Dr. P.J. Koch dan Mr. Dr. Christian Robert Stephen Smokil. Ya, jadi itu adalah beberapa tokoh-tokoh dalam perundingan Renville 1 yang dilaksanakan di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, hasil dari perjanjian Renville ini menghasilkan beberapa keputusan. Ya, jadi ada 3 keputusan. Yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Kemudian yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van. Nah, jadi kita bahas satu persatu dari hasil perjanjian Renville ini sendiri. Ya, jadi pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara serikat. Nah, jadi di sini bentuknya itu adalah ada negara kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Belanda yang nanti dikenal dengan namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian yang kedua, Belanda membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. Ya, jadi di hasil perjanjian Linggajati kita sudah lihat kan, daerah-daerah yang berhasil diduduki Belanda itu tidak saja Pulau Jawa dan juga Sumatera, Kalimantan, Sunda Kecil, Sulawesi,
itu sempat menjadi daerah-daerah yang seperti diduduki oleh Belanda. Nah, daerah-daerah inilah yang diinginkan Belanda dibentuk suatu negara nantinya yang dikenal dengan namanya negara boneka, bentukan Belanda. Ya, kemudian yang ketiga, pemerintah bersedia menarik pasukannya dan mengosongkan garis Panmuk. Nah, kalau mungkin di peta tidak terlihat yang mana saja garis Panmuk, tapi di sini secara langsung atau secara de facto-nya memang ada bentuk ya seperti tugu yang mengatasnamakan itu adalah garis Panmuk. Nah, pada perjanjian ini mengundang reaksi yang keras dari rakyat, politikus, bahkan juga TNI pada waktu itu. Karena dalam hal ini perjanjian ini lebih parah hasilnya dibandingkan seperti perjanjian Linggarjati pada waktu itu. Ya, di mana di sini wilayah Indonesia bukannya semakin luas sesuai dengan kemerdekaan pada waktu itu, malah semakin sempit. Ya, ditambah lagi dari segi ekonomi membuat beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia sebagai kota penghasil produksi atau sebagai pusat produksinya, serta juga kota-kota perdagangan utama di Indonesia malahan dikuasai oleh Belanda. Ya, inilah akhirnya menjadi kekecewaan oleh para rakyat, politikus, dan juga TNI terhadap pemerintahan Amir Syarifuddin pada waktu itu. Nah, Belanda terus mewujudkan rencananya membangun negara-negara boneka yang berada di daerah-daerah yang didudukinya. Negara boneka itu diantaranya ada negara Indonesia Timur, kemudian negara Pasundan, negara Jawa Timur, kemudian negara Madura. Ya, nah seluruh bentukan negara boneka ini dipimpin oleh salah satu pemimpin, ya dikenal dengan namanya. Jadi ada perhimpunan di sana, dikenal dengan namanya BFO atau sebuah badan organisasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah dari negara-negara boneka itu sendiri. Ya, kalian bisa lihat ini adalah peta dari hasil perundingan Renville sebagai dampak dari perundingan Renville. Ya, warna merah itu adalah milik Indonesia yang sudah diakui secara de facto oleh bangsa Belanda. Kemudian warna kuning tua itu adalah negara Indonesia Timur. Ya, itu terdiri dari Pulau Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, ya, yang terdiri dari Pulau Bali, NTB dan juga NTT serta Timur-Timur. Kemudian yang warna biru itu adalah negara yang dikuasai juga oleh Belanda. Ya, kemudian juga sedangkan warna yang putih itu adalah negara-negara yang memang dalam ini masih menjadi perebutan baik itu oleh Indonesia ataupun oleh Belanda. Nah, RIS di sini yang saya katakan tadi itu adalah daerah yang terdiri dari negara Indonesia yang warna merah, kemudian yang warna kuning negara bonekanya Belanda, kemudian yang warna biru ya, negara yang juga dikuasai oleh Belanda dalam hal ini. Tapi yang warna biru itu adalah daerah-daerah penghasil produksi atau pusat produksinya pada waktu itu. Ya, ini adalah sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah perbandingan antara luas Indonesia sebelum ya ketika pengakuan, jadi ketika proklamasi, ketika sidang PPKI kedua itu kan kita sudah mengakui ada 8 provinsi. Nah, tetapi akibat dari perjanjian Renville bukannya tetap seperti hal tersebut atau bertambah, itu malahan semakin kecil. Nah, di sisi lain masih dalam terkait dengan perjanjian Renville ada bisa dibilang perkembangan berikutnya dari perjanjian ini ya. Di sisi lain dari Yogyakarta ya, jadi rakyat dan juga pemerintah serta TNI mereka bertiga bergabung bersatu dan aktif melancarkan serangan-serangan gerilya ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Ya, baik itu yang ada di Pulau Jawa ataupun di Pulau Sumatera. Tetapi di sini Pulau Jawa lah yang menjadi poin penting karena di sini pusat ibu kota pada waktu itu. Nah, alasan serangan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran Belanda kembali berniat menguasai sebetulnya Indonesia. Ya, padahal secara perjanjian sudah diakui, tapi di sini yang namanya orang serakah atau negara serakah pasti tidak mau begitu saja menguasai.
Situasi keamanan di Jawa kemudian semakin hari semakin memburuk dan bahkan semakin genting. Ya, Belanda kemudian membuat kembali sebuah alasan bahwa Indonesia telah melanggar gencatan senjata, sehingga Belanda akhirnya mengepung kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Ya, saat itu Yogyakarta itu dijadikan sebagai ibu kota. Ya, jadi semenjak Jakarta dikuasai oleh Belanda, kemudian Yogyakarta, pemerintahan Soekarno-Hatta berpindah ke Yogyakarta waktu itu. Itulah mengapa waktu itu Jogja menjadi sasaran bagi tentara-tentara Belanda. Nah, aksi militer ini dikenal dengan namanya agresi militer Belanda kedua. Selama peperangan tersebut, selama aksi militer ini, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap serta mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Bangka sebagai pemimpin negara Indonesia pada waktu itu. Nah, sebelum ditangkap, Soekarno dan juga Hatta sempat mengirimkan sebuah radiogram, ya seperti surat, tapi di sini lewat radio, kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ya, jadi mengapa itu sangat penting? Karena di sini ketika Belanda menangkap Soekarno dan Muhammad Hatta, Belanda optimis bahwa bangsa Indonesia itu sudah kalah atau sudah gagal. Nah, tapi Belanda tidak mengetahui pada waktu itu salah satu menteri dari pemerintahan Indonesia yang bernama Syarifuddin Prawira Negara sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera. Akhirnya Soekarno dan Hatta memberikan sebuah pesan untuk membentuk yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ya, inilah bagaimana secara ringkas aksi militer yang dilakukan oleh Belanda sendiri yang dinamakan agresi militer Belanda kedua. Dimulai dari tanggal 19 Desember, Belanda menyerang Yogyakarta sebagai sebab umumnya, kemudian tanggal 22 Desember puncaknya itu adalah Soekarno dan juga Hatta itu diasingkan ke Brastagi, daerah Bangka. Kemudian tanggal 29 Desember, pasukan-pasukan TNI bersama rakyat melakukan gerilya menyerang Belanda di kota Jogja. Ya, Jogja dan beberapa daerah-daerah di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh yang sempat terlibat seperti Soeharto, Sudirman, Hamengkubuwono, kemudian Jenderal Hendrik Spur. Dampak yang terjadi waktu itu, Yogyakarta berhasil dikuasai kembali oleh Belanda. Tapi melalui serangan umum 1 Maret, posisi Indonesia di mata dunia semakin kuat pada waktu itu. Nah, apa itu serangan 1 Maret? Kita akan lihat di sini. Ya, ditangkapnya Soekarno dan Hatta tidak menyurutkan semangat perjuangan rakyat Indonesia bersama TNI pada waktu itu. Jadi di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman, TNI bergerak secara bergerilya. Beliau kemudian melakukan 2 langkah besar, yaitu 1, terus melancarkan serangan gerilya ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda, termasuk juga melakukan tindakan-tindakan sabotase. Tindakan ini seperti memutuskan jaringan telepon, merusak rel kereta api, dan juga menyerang konvoi-konvoi Belanda. Kemudian cara yang kedua itu adalah memikirkan cara yang tepat untuk mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia atau RI sudah tidak ada lagi dan sepenuhnya telah berada di wilayah kekuasaan Belanda. Nah, inilah 2 langkah inilah yang nanti akhirnya memutuskan rakyat bersama TNI melakukan suatu serangan yang cukup besar bagi tentara Belanda yang sedang berada di Jogja pada waktu itu. Ya, sebagai hasil musyawarah antara rakyat dan TNI akhirnya memutuskan akan dilakukan sebuah serangan spektakuler dalam rangka mematahkan propaganda Belanda ini. Ya, karena di sini Belanda terlihat dirinya itu sudah berada di atas angin. Sudah menganggap bahwa sejak ditangkapnya Soekarno dan Hatta, pemerintahan itu sudah berakhir atau bahkan dibilang negara Indonesia sudah berakhir. Tapi tidak. Ya, gagasan ini akhirnya melahirkan yang dikenal dengan namanya Serangan Umum 1 Maret 1949.
Jadi inti dari serangan ini adalah bertujuan untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia itu masih tetap berdiri. Eksistensi Indonesia itu masih tetap ada, belum kalah sepenuhnya. Kemudian juga TNI sebagai pasukan militer Indonesia juga masih tetap sebagai garis depan dalam mempertahankan negara Indonesia. Jadi di sini tujuannya sebagai bahwa bangsa atau negara-negara luar memandang kedudukan Indonesia itu masih tetap ada pada waktu itu. Nah, puncak serangan ini dilakukan ke kota Yogyakarta di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Jadi pada saat serangan tersebut sudah juga mendapatkan izin dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 selaku kepala daerah di Yogyakarta saat itu. Nah, ada 3 alasan penting kenapa Yogyakarta dijadikan sebagai sasaran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Jogja itulah ibu kota RI. Ya, yang tadi sudah saya ceritakan bahwa waktu itu Jakarta sebagai ibu kota dipindahkan ke daerah Jogja karena Jakarta sempat memanas dan juga berhasil dikuasai oleh Belanda. Ya, jadi sehingga jika berhasil direbut Yogyakarta itu akan berpengaruh terhadap perjuangan bangsa Indonesia terhadap Belanda kembali. Nah, di Jogja itu banyak wartawan-wartawan asing. Jadi dengan serangan ini yang tidak memakan korban wartawan ataupun rakyat sipil, tetapi yang memakan korban adalah tentara Belanda. Di sini dengan kesaksian-kesaksian dari mereka itu juga akan bermakna besar bagi bangsa Indonesia bahwa benar-benar Indonesia itu belum sepenuhnya kalah dari Belanda. Dan alasan yang ketiga adalah di sini pasukan-pasukan TNI bersama rakyat itu sudah memahami betul seluk-beluk atau situasi dan daerah di Yogyakarta itu sendiri. Jadi lebih gampang dia melancarkan serangan. Ya, ini adalah bagaimana secara ringkas perundingan Renville, sehingga juga yang menyebabkan keadaan di Indonesia, terutama di wilayah Jogja itu sangat panas pada waktu itu. Yang keempat adalah perjanjian Rumroyan, itu pada tanggal 17 April 1949. Nah, sebagai dampak dari perundingan Renville dan juga agresi militer Belanda yang dilakukan oleh Belanda sendiri pada waktu itu membuat situasi semakin hari semakin memburuk di wilayah atau di Pulau Jawa. Nah, PBB akhirnya kembali turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, Dewan Keamanan PBB akhirnya berhasil membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan. Kembali lagi diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Nah, delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Rum, sedangkan delegasi Belanda diketuai oleh delegasi Belanda itu diketuai oleh Royan. Saya belum sempat mengedit. Setelah melewati negosiasi yang alot, akhirnya dicapailah kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949. Ya, kesepakatan ini dikenal dengan namanya Perjanjian Rumroyan yang berisi diantaranya pemerintah Indonesia bersedia untuk memerintahkan pasukan bersenjatanya untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama menjaga ketertiban dan keamanan dan perdamaian. Yang ketiga adalah turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan negara Indonesia Serikat. Ya, nah, sementara pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut. Belanda memang akhirnya menghentikan aksi militernya serta membebaskan para tahanan politik. Ya, termasuk juga salah satunya itulah Soekarno dan juga Hatta sebagai pemimpin tertinggi. Kemudian menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Yang ketiga, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Ya, nah ini adalah secara ringkas bagaimana perjanjian Rumroyan yang terjadi.
Ya, tadi mungkin Bapak belum sempat mengganti nama dari delegasi Belanda. Nah, di sini kalian bisa lihat tokoh yang terlibat untuk pihak Indonesia itu adalah Muhammad Rom, dan juga pihak Belanda diwakilkan atau diketuai oleh Herman van Rooyen. Ya, supaya kalian tidak salah nantinya ketika membahas atau menjawab pertanyaan. Nah, sebelum berangkat ke konferensi meja bundar pada waktu itu, Indonesia bersama negara-negara Republik Indonesia Serikat itu melakukan sebuah konferensi kecil atau konferensi internal yang dikenal dengan namanya Konferensi Inter-Indonesia. Yang dilaksanakan sebanyak 2 kali, tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 dan tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 1949. Ya, jadi saya sempat memberikan kepada kalian, jadi sebelum berlangsungnya KMB telah dilakukan pendekatan dan koordinasi antara pemerintah RI dengan BFO. Ya, BFO itu adalah negara-negara bentukan boneka yang dilakukan oleh Belanda. Ya, pendekatan ini terkait dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir sepenuhnya masalah pembentukan RIS. Di antaranya menyangkut tata susunan dan hak pemerintahan RIS, kemudian bentuk kerjasama baik politik maupun ekonominya. Ya. Dalam bidang pertahanan militer, konferensi ini juga memutuskan beberapa hal, yaitu pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkatnya APRIS, merupakan angkatan perang nasional antara pemerintahan RI dengan pemerintahan BFO. Kemudian yang kedua, TNI merupakan kekuatan inti dari APRIS. Ya, jadi APRIS akan meminta atau menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam Kesatuan Kenil, VB, dan juga Kesatuan Tentara Belanda lainnya. Kemudian pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak dari pemerintahan RIS sendiri. Ya, baik itu dari Republik Indonesia ataupun dari BFO sendiri. Nah, yang terakhir adalah konferensi meja bundar. Ya, konferensi meja bundar itu dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Nah, cukup lama sebagai bentuk dari pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, KMB diselenggarakan di daerah yang bernama Liederzaal di Den Haag, Belanda pada waktu itu. Yang dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, yaitu adalah Muhammad Hatta. Dari Belanda itu ada J.V. Marseven. Dari BFO itu adalah Sultan Hamid. Dan dari UNCI itu adalah Chris Clay. UNCI ini adalah organisasi bentukan PBB sebagai penengah ketika Belanda dan juga Indonesia bermasalah pada waktu itu. Nah, dalam konferensi ini dibentuk 3 komisi, masing-masing membahas masalah ketatanegaraan, keuangan, dan juga militer. Ya, jadi dalam hal ini Muhammad Hatta tidak membahas ketiga itu, tapi di sini ada perwakilan-perwakilan atau ada anggota-anggota di dalamnya. Jadi Muhammad Hatta itu tidak sendiri datang ke Belanda, tetapi bersama beberapa tokoh-tokoh penting yang nantinya akan membahas 3 hal ini, yaitu adalah tentang bagaimana ketatanegaraan atau sistem pemerintahan atau susunan pemerintahannya, kemudian bagaimana juga kerjasama ekonominya, dan juga bagaimana kerjasama militernya. Nah, hasil dari perundingan ini memang perundingan ini dilakukan, kalian bisa lihat cukup lama waktu yang dilakukan perundingan tersebut, memang cukup alot ya, karena di sini satu sisi Indonesia meminta sesuatu dari Belanda, tapi satu sisi Belanda tetap menekan permintaan dari Indonesia itu sendiri. Nah, setelah perundingan yang berlarut-larut dan juga alot tersebut, akhirnya terjadi kesepakatan dengan hasilnya sebagai berikut. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember
1949. Yang kedua, diputuskan beberapa persetujuan terkait masalah keuangan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Yang ketiga, mengenai soal Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. Yang keempat, persetujuan KMB memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya. Dan yang kelima, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang merupakan badan konstitusi bersama. Dan yang keenam, Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Ya, mungkin poin yang keenam ini yang akan membuat keuangan Indonesia saat itu menjadi defisit atau mengalami penurunan pada waktu itu. Nah, ini adalah secara ringkas bagaimana konferensi meja bundar itu dilaksanakan. Ya, latar belakangnya itu adalah sebagai tindak lanjut dari isi perjanjian Roem-Royen berasal dilaksanakan di Den Haag. Ya, dampak dari konferensi ini RI menjadi bagian dari RIS. Ya. Kemudian semua hutang Hindia Belanda dibebankan kepada RIS. Nah, perang antara Indonesia dan Belanda akhirnya berakhir. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka. Ya, inilah bagian yang terakhir dari permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Ya, terjadinya penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Ya, jadi sebagai salah satu hasil perundingan dari KMB pada waktu itu, di mana Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia di akhir bulan Desember. Nah, pada tanggal 23 Desember 1949, kembali Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS pada waktu itu. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Nah, upacara ini dilaksanakan secara bersamaan di tempat yang berbeda. Ya, jadi waktunya sama, tempatnya berbeda. Ya, jadi ada 2 tempat penandatanganan ini, yaitu di Belanda dan juga di Indonesia. Nah, di Belanda upacara ini dilaksanakan di ruang tahta kerajaan Belanda. Nah, para penandatangannya itu yang hadir ada Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Sebang Lautan Mr. Aja M.A. Seyssen, dan juga Muhammad Hatta sebagai delegasi RIS. Sedangkan di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mewakilkan dari Indonesia, dan dari pihak Belanda itu diwakilkan oleh Wakil Tinggi Mahkota H.J. Loving. Jadi di waktu yang bersamaan pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia atau kedaulatan Indonesia. Namun di sini kedaulatannya itu berbentuk Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari Republik Indonesia bersama dengan BFO pada waktu itu. Nah, itu adalah bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam hal mempertahankan kemerdekaannya secara diplomasi, sehingga nantinya Belanda akhirnya mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Ya, sekian dari Bapak. Terima kasih.